Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana caranya berdakwah tentang larangan mengucapkan Natal ke grup main WhatsApp yang di dalamnya terdapat non-muslim? Apakah lebih baik berdakwah secara personal atau bagaimana Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukumnya mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19, paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, sungguh ad-din. Ad-din, pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din, yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan, hanya Islam. Tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda. Inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan, yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan. Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, enggak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak, dalam kalimat, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan, mutlak. Ketika menggunakan alif lam, la ilaha, ketika menggunakan illa, isbat. Isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan, asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa, tetapkan. Kecuali Allah. Hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya enggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya enggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi, ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam.
Non-Muslim, dia punya keyakinan. Yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar. Sebagai Muslim, wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar. Tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku teman-teman sekalian. Tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Makanya para pemikir kita sekarang mengatakan, pluralisme agama itu bagian dari agama baru. Jadi gado-gado dikumpulkan semuanya, jadi kepercayaan baru. Hati-hati. Dan saya katakan pluralisme itu kemusyrikan kontemporer. Awas hati-hati, kemusyrikan kontemporer. Jangan terjebak pada persoalan-persoalan yang demikian, itu mesti hati-hati. Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-Muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik. Hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar, menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Pengakuan hanya Islam yang benar. Hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran. Dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei,
Kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam. Itu gak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian, teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Hikmah itu, ini masjidnya Al-Hikmah. Ini, kalau Anda tidak yakin dengan kami, silahkan Anda ibadah menurut kepercayaan Anda. Kami, menurut kepercayaan kami, toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin, kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja, kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari, dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara, tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang, tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi. Ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang, kita katakan penjajah. Silakan cek dalam buku-buku sejarah. Penjajah. Datang, menjajah. Kalau Islam tidak ada. Makanya silakan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silakan cek di buku-buku sejarah. Penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Diantaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui, sejarah kita yang mengatakan, sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan, bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa diantaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan. Oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang, jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini,
Saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan, tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Kuat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Yang bikin rame kan orang-orang kita juga. Dan kita itu siapa mereka? Orang-orang penyakit ada hatinya. Itu yang bikin rame. Silahkan lihat tuh. Yang ribut mengucapkan masalah itu bukan non-muslim. Non-muslimnya biasa-biasa aja. Itu yang orang-orang ada penyakit di hatinya. Dan sebetulnya itu tantangan terberat kita. Itu yang paling berat. Ya. Termasuk maaf itu. Dakwah-dakwah kita Al-Quran dan Sunnah juga terganggu dengan orang-orang kita sendiri. Orang lain itu diam aja, kelihatannya nggak ada masalah. Orang-orang kita aja. Begitu, saya pernah kemarin menyampaikan uraian, saya uraikan dari awal sampai akhir, dari akar sampai ke pucuk, sampai ke buahnya. Tiba-tiba video kami dipotong. Ustaz Adi menyampaikan yang tidak mengikuti maulid kafir. Tidak mengikuti maulid kafir. Masya Allah. Ribut satu desa di Kuningan. Gara-gara potongan itu. Itu kebiasaannya mirip-mirip tuh yang kemarin. Potong video, tampilkan di YouTube, terus diserang oleh banyak orang. Saya kemudian lihat ini siapa sebetulnya. Polanya itu begitu. Kalau saya mengajak pada persatuan umat, menerangkan dalil, saya tuh nggak pernah paksa orang. Mau ikut silahkan. Tidak, nggak ada masalah. Beda pendapat wajar. Kalau ada perbedaan, ayo duduk bersama. Sampaikan. Anda benar, saya akui. Anda salah, saya tidak paksa. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita berselisih. Ini unik ini. Setiap ada orang ngajak kepada persatuan dengan cara yang baik, muncul orang-orang ini. Saya jadi bingung orang-orang ini siapa sebetulnya. Silahkan cek siapa sebetulnya itu. Dan tagline-nya ngajak dakwah Quran Sunnah. Itu bukan Quran Sunnah itu. Kalau disebut Wahabi, bukan. Saya tinggal di negara Wahabi. Ya, nggak seperti itu juga. Saya pernah tinggal di Mekah, saya kunjungi Madinah, kemarin saya datang, biasa saja. Kita normal-normal aja. Ini orang-orang ini siapa sebetulnya ini? Begitu muncul, rame, serang sana, serang sini. Coba antum perhatikan. Setiap ada momentum kita akan mendekat pada persatuan, pasti muncul orang-orang itu. Dengan channel-channelnya itu. Ya, silahkan cek. Ya. Tapi kita doakan, jangan juga mencela. Kalau mencela, sama saja kita dengan mereka. Ya, kita doakan, kita dakwahi. Kalau nggak mau ikut, biarin aja. Dan jangan dipikirin, kebanyakan mikirin itu, habis waktu kita. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, ayah saya, sering ikut rombongan ziarah Wali Songo. Saya takut ayah saya terjebak dalam syirik. Kalau dilarang, ayah tidak mau. Bagaimana saya harus berdakwah kepada ayah saya? Teman-teman sekarang, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ziarah itu artinya kunjungan. Ziarah. Jadi saya menziarahi antum, berarti saya mengunjungi antum. Mau kemana Ustaz Adi? Mau ziarah. Mana? Ke Pak Lutfi. Pak Lutfi di mana? Di Lampung. Kan Pak Lutfi masih hidup. Ziarah itu bukan mengunjungi orang yang wafat saja. Ziarah itu bisa diartikan mengunjungi orang yang masih hidup. Bisa. Jadi ziarah artinya kunjungan. Kunjungan. Baik ya? Nah sekarang, bolehkah kita mengunjungi orang yang sudah wafat? Boleh. Apa yang dikunjunginya? Kuburnya. Makanya ada istilah ziarah kubur. Mengunjungi orang yang wafat dalam kuburnya. Apa yang dilakukan? Mendoakan mereka. Jadi Nabi bahkan mengatakan silakan. Lihat-lihat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fal'ana fazuruha. Itu dalilnya. Dulu saya pernah larang Anda untuk ziarah kubur. Dulu itu saat iman lemah. Ada kebiasaan di jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, itu mereka meratap-ratap. Ratap-ratap. Untuk menunjukkan bahwa orang ini orang baik. Diratap. Ada yang lubuk-lubuk rambut. Ada yang mukul-mukul begini. Bahkan nanti gini, saking populernya kesan itu dianggap orang baik, sampai ada jasa penyewaan orang nangis. Jasa nyewa orang nangis.
Kalau ada dikenal orang buruk misalnya, disewa nih, berapa orang? Rombongan. Untuk nangis saja. Nangis, terus meratap-ratap. Ada itu. Zaman jahiliyah. Jadi begitu ada kebiasaan seperti itu, jadilah kultur di masyarakat. Biasanya budaya itu muncul karena biasa. Biasa itu dari kebiasaan. Kebiasaan begitu jadi tradisi nantinya. Maka ketika ada tradisi itu kuat di masyarakat, iman mulai lemah. Di awal-awal. Awal-awal, iman masih lemah maksud saya. Karena masih lemah, belum ada penguatan tauhid yang kuat, muncul kebiasaan itu, maka dilarang oleh Nabi SAW untuk sementara waktu ziarah kubur. Larangan datang. Kenapa dilarang? Bukan gak boleh ziarah. Bukan gak boleh ziarah. Larangannya karena dikhawatirkan ketika ada yang meninggal, tradisi tadi lebih kuat daripada awal-awal keislaman, muncullah seperti itu. Sehingga maaf, iman yang seharusnya muncul, teman-teman sekalian, itu terhenti, terbatasi oleh nilai-nilai tradisi yang tadi. Maka setelah imannya kuat, paham bisa membedakan, mana doa, mana diskusi, mana ceramah, mana ngobrol, ya kan? Mana kemudian teman-teman sekalian bisa mendoakan dengan baik, mana yang bisa meningkatkan iman, mana yang bisa mengurangi iman. Dari situlah kemudian, ini yang paling menarik, muncullah sabda Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Dulu saya larang kalian ziarah kubur karena dikhawatirkan kalian meratap, minta-minta pada yang tidak baik. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarahi. Di ziarah kubur itu hukumnya boleh. Sekarang antum katakan, saya ingin ziarah Wali Songo. Boleh. Apa yang dilakukan saat ziarah itu? Turunkan lagi hadis-hadis Nabi-nya. Doakan mereka. Apa doanya? Salam dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Wa nahnu insya'allahu bikumul lahiqun. Ziarah. Bahkan antum kepada Nabi, ke Madinah, ziarah. Begitu setelah selesai sholat Raudhah, antum lewat Babu Salam, lewat itu kan ziarah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu taala anhuma. Antum ke Baqi ziarah. Assalamualaikum ya ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Datang ke Wali Songo, ziarah. Apa darahnya? Sampaikan salam. Salamnya yang tadi. Setelah itu apa? Itu sunnah Nabi, berdoa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa naqqihim minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Doakan mereka. Ya Allah, alirkan pahala pada mereka. Ya Allah, berikan kemuliaan pada mereka yang telah membawa risalah dakwah ke Nusantara. Ya Allah, muliakan keluarganya. Ya Allah, berikan kekuatan ya Allah kepada keluarganya dalam keadaan yang terbaik. Selesai, itulah ziarah kubur. Lalu sampaikan, ya Allah, kami pun sadar kami kapan pun akan diwafatkan. Maka wafatkan kami ya Allah seperti Engkau wafatkan mereka dalam keadaan yang terbaik. Sudah. Makanya kata Nabi, cara terbaik meningkatkan iman, mengunjungi, berziarah, atau ingat pada kematian. Sering lewat alam kubur mengingatkan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh, minta-minta di kuburan. Pegang nisan, kan? Pak, tolong, Pak, cucu saya mau lahiran, tolong. Makanya saya datang ke sini. Antum ngapain datang di situ? Yang di situ saja nggak bisa keluar. Antum itu kayak yang di situ. Itu yang tidak tepat. Jadi yang dilarang itu minta-minta pada yang tidak dibenarkan. Kalau zarahnya nggak ada masalah. Lalu bagaimana kemudian menyikapi yang seperti ini? Antum bikin zarah. Cari ustadz yang bagus. Datang kemudian, di bis itulah diadakan taklim. Terangkat. Ini loh risalahnya. Saya pernah itu. Ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Itu saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini, begini, begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem, saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini. Dari mana taunya? Apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai pas sujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri. Di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya.
Bukan makam. Makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pasujudannya. Pasujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah. Berdoa kepada Allah. Minta diberikan kekuatan. Bersujud di situ. Sholat menghadap ke arah kiblat. Seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk. Setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak. Tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pasujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat ke situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kitanya. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada wali songo, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Jadi karena masjidnya al-hikmah, selalu ini yang muncul. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi itu kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan, kita cari cara yang lebih baik. Cara lebih baik. Ini sudah kebiasaan, zarah berangkat gini. Kita ketahui ada sesuatu yang kurang baik di dalamnya. Antum bikin zarah yang lain. Cari ustadz yang bagus. Di situ terangkan sejarahnya macam-macamnya, kunjungi, terus cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau sudah paham seperti itu, pelan-pelan nanti akan terbuka hatinya. Allah Ta'ala alam bisawab.